Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sholli sadri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Bismillah. Babaduhum aroba mutakon wafi dal kati ayawil ayyak kafi ayu satol waslun wa ilang satol fakabu nazrun wa abau ayub taja insalu kalbagi wasin mukmila wal kalba indau kasuramun insalu kalbagi wasin mukmili wal kalbu indau kasuramun jali bi aidin mutasinin intasob befi'lin awas pengkaman dan suwaya masih dalam yakni anna ba'dul arabi araba ayyam mutlaqon sebagian ahli orang Arab ngirabi ayat itu di i'rab mukrab artinya begitu secara mutlak. Wa in udibat wa katusodi silatiha, walaupun dia dimudafkan dan saudara silanya dibuang. Utakulu yujibuni ayyuhum qaimun wa ra'aitu ayyahum qaimun wa maratu. Kemarin ini ada yang mabni. Kemarin itu yujibuni ayyuhum qaimun wa ra'aitu ayyuhum qaimun wa maratu bi ayyuhum qaimun. Jadi ada yang mabnikan, ada yang mu'rabkan mutlak tanpa kecuali. Yang enak bagaimana ya? Enak yang mutlak ini kita tidak usah ingat-ingat. Tapi terserah. Kalau yang mau mengingat yang mana yang mabni dan mana yang mu'rab, itu bisa dibaca ada yang mabni, ada yang mu'rab. Waqad quri'a tsumma la nazi'anna min kulli syai'atin ayyahum ala rahmani itiyah, itu yang kemarin dibaca ayyahum binasbi dengan nasab. Kalau mabni sumala nanzi'anna min kulli syai'atin ayyuhum, dibaca rafa itu yang mabni, yang mu'rab dibaca nasab. Ini Al-Qur'an. Jadi walaupun di Al-Qur'an ada yang membaca mabni, ada yang baca mu'rab. Waruya wasallim ala ayyihim afdol, wasallim ala ayyihim afdol, diriwayatkan. Ini contoh. Wasallim ala ayyihim afdol bil jari, berarti ini mu'rab. Wa asyara biqauli ma fi dal khadri ila akhirih, musannif mengisyaratkan dengan pet wa fi dal khadri ila akhirih separuh ini wa batu arba mutlaqon, ini satu bab. Kemudian wa fi dal khadri ini ayat ghairu ayyin yaktafi, ini bab yang lain. Jadi wafinya ikut depannya. Jadi Nazamat ini yaitu menerangkan tentang ilal mawadi illati tukhtafu fi al-aid alal mausuli. Aidnya dibuang, aid yang kembali kepada mausul. Wa wa ayakuna marfu'an au wairuhu. Aid itu ada karanya yang marfu atau selain marfu. Wa in kana marfu'an lam yukzab, jika aidnya itu marfu
maka tidak dibuang illa idza kana mubtada'an wa khabaruhu mufradun. Jika ain itu mubtada jadi mubtada dan khabarnya itu mufrad. Fala taqulu ja'anil ladzani qoma wala ladzani doroba. Ini kan ghairu mafhum kalimat ini. Ja'ani al-ladzani koma. Koma ini fa'ilnya mana? Karena al-ladzani ini tasniyah, komanya ini fa'ilnya mufrad. Koma fi'il madin wa fa'ilu dhamir mustatirun takdiruhu huwa. Sedangkan mausulnya itu al-ladzani gitu. Wala ladzani doroba ini juga sama dengan dilirafil awali bil fa'iliyati, karena yang awal ini meniadakan fa'il, yang awal merofakkan fa'il. Wasani biniabah ini sama-sama tidak mafhum. Bal yuqalu qoma badroba, lah ini mafhum, bisa dibahas. Ja'ana alladzi ja'ani alladzani qoma, itu baru mafhum. Fa'ilnya sesuai dengan silah mausulnya, itu sesuai fa'ilnya sesuai dengan mausul. Alladzani qoma, alifnya alif tasniyah. Wa ja'alladzani doroba. Jadi sebenarnya kalau itu tidak bisa dipaham berarti itu tidak boleh. Wa amal mubtada'u fa yuhdafu ma'a ayyin. Adapun jika jadi mubtada, ayatnya jadi mubtada, maka boleh dibuang bersama ayyin. Wa ilam tatil, walaupun tidak panjang as-silatu silah. Tak panjang itu artinya pendek-pendek saja. Antara panjang dan tidak panjang ini bisa dilihat di contoh. Kalau dibicarakan tidak ada contohnya malah membingungkan. Kama taqaddama min qaulika yu'jibuni ayyuhum qaimun. Ini pendek. Yang panjang yu'jibuni ayyuhum huwa qaimun. Kenapa kok huwa? Karena belakangnya qaimun gitu. Au nahwi atau semisal itu. Walayuk dawu sodar sila ma'a ghairi ayyin, dan sodar silanya tidak dibuang beserta ayyin. Sodar sila itu huwa yang kembali kepada mausul, namanya sodar sila, ingat-ingat itu. Illa idza tolati silat itu, kecuali jika silanya itu berubah jumlah, panjang berarti jumlah berubah jumlah. Namun ja'alladzi huwa daribun zaitan. Ini yang tolat itu seperti ini, yang panjang seperti ini. Kalau tidak panjang, ja'alladzi daribun, maf'ulnya tidak ada jadinya. Kalau ja'alladzi huwa daribun zaitan, ini panjang dan gampang dipaham. Waya dulu khatbu huwa, ini boleh yang dibuang, boleh yang hanya boleh dibuang hanya sodar silanya saja. Jadi ja'alladzi fatakulu ja'alladzi daribun zaitan. Kalau kamu mengatakan ja'alladzi huwa daribun zaitan atau ja'alladzi daribun zaitan, ini apa bedanya gitu. Jadi kalau ja'alladzi daribun huwa daribun zaitan, ini huwanya jadi mubtada di samping silatul mausul. Wa minhu qauluhum ma ana billadzi qailun laka. Ma ana billadzi qailun laka. Ini mafhum pada sudah bisa dipaham gitu. Sodar silanya dibuang. Takdirnya, at-takdiru takdirnya al-billadzi huwa qailun. Jadi kalau tidak dibuang sodar silanya,
ma'ana billadzi huwa qailun laka gitu. Ini boleh kalau kamu menulis huwanya boleh dibuang. Ja'a ma'ana billadzi qailun laka. Atau ditetapkan saudara silanya ma'ana billadzi huwa qailun laka. Tidak usah ditakdirkan. Fa ilam tatulis silatu waqatu qalilun. Jika silanya itu pendek, lam tatul itu artinya pendek. Fal khatu qalilun wa ajazaul kufiyun. Orang-orang Kufah membolehkannya dikiaskan dengan yang atas, itu yang ayun-ayun tadi itu. Nahu ja'alladzi qaimun. Ini yang membolehkan hanya orang Kufah, madzhab Kufah. Kalau Basriyun tidak boleh. At-takdiru ja'alladzi huwa qaimun. Jadi sama-sama bisa dipaham sebenarnya. Ja'alladzi qaimun, ja'alladzi huwa qaimun sama-sama bisa dipaham. Cuma kalau ja'alladzi huwa qaimun ini lebih gampang dipaham daripada yang lain. Saya mengatakan yang lain soalnya ja'alladzi qaimun juga bisa dipaham. Ya, antum. Pambinu qaulu ta'ala tamaman 'alal ladzi ahsanu. Tamaman siapa yang hafal? Tamaman 'alal ladzi ahsanu atau ahsana. Ahmad hafal. Tamaman alal ladzi asalnya sepotong. Babi qiraatin arafu di satu dibacanya yang lain, ada yang dibaca ahsana, ada yang ahsanu gitu. Tamaman alal ladzi ahsanu, ada yang baca tamaman alal ladzi ahsana. At-takdiru huwa ahsanu. At-takdiru huwa ahsanu. Kalau tidak kira ahsanu bacanya baca rofa. Waqad jawazu para ahli nahwu membolehkan di dalam bacaan ini lasi ma zaitun. Idza rufi'a zaitun antakuna ma mausulatan. Jadi ini digandeng. Kalau bukan lasiyama tapi lasima gitu. Kalau lasiyama maknanya apa lagi? Kalau lasima, lasi itu menyerupai. Ma sesuatu zaitun kita rufi'ah zaitun antakuna ma mausulatan wa zaitun khobarun limuta'in maktuf. Zaitun ini khobar dari muta'in maktuf at-takdiru lasi alladzi huwa zaitun. Lasi alladzi huwa zaitun. Di sini apa namanya? Kalau dipotong tidak pakai ma diganti seperti ini. Atau kemudian lasi alladzi huwa zaitun. Faqudan a'id alladzi huwa. Maka aidnya dibuang yang mana aid itu adalah al-mubtada. Bahwa qaulika huwa wujuban. Itu yang mewajibkan huwa. Bahasa mau diukhadfin fihi suatu silah ma'a ghairi ayin wujuban. Ini adalah di tempat di mana saudara silahnya wajib dibuang apabila selain ayu. Walan tatu silahnya tidak panjang. Bahwa mukoyas ini dikiasan dengan yang lain. Walaysa bisadin bukan sesuatu yang langka. Wa asara bikali wa abu ayyuk tajal. Insolokal fakili masin mukmili. Asalnya mukmilun. Insolokal fakili masin mukmilin. Menyempurnakan wasilahnya.
Yang dimaksud dengan nadumanya belang ini ila an-nasarto khati soti silati Allah yakuna ba'tau solikan yakuna silatan. Naduman ini wa apa ayyuk tajat insolukal bagi ini sudah ganti masalah. Di naduman atas itu yang 4 baris itu, jadi sampai di wa ilam yustatol faskahu nazrun titik. Kemudian bahasan yang lain wa abau ayyuk tajal insolukal bagi liwaslin mukmili. Ini satu bahasan lagi. Maksudnya ialah inna ila anna syarto khadri soti silati, sesungguhnya syaratnya membuang sodar silah. Nah di sini nanti lebih bisa dipaham dibuang dan tidaknya sodar silah, yaitu kata-kata huwa. Syaratnya alla yakuna ma ba'dahu solikan. Saya ulangi, anna syarto khadri soti silati, syaratnya membuang sodar silah alla yakuna ba'dahu solikan la yakuna silatan, yaitu setelah mausul itu sesuai jika menjadi sila. Kama idza waqa'a ba'dahu jumlatun, seperti apabila setelah mausul tadi itu berupa jumlah. Nahu ja'a allazi huwa abuhu muntolikun au huwa yantiku. Ja'alladzi huwa abuhu muntolikun au huwa yantiku. Apa bedanya ja'alladzi huwa abu muntolikun? Seandainya dibuat contoh ja'alladzi huwa yantiku. Yantiku ini sudah mengandung fi'il dan fa'il. Kalau huwa abu muntolikun ini jumlahnya jumlah khobariyah. Nah, ja'a alladzi huwa mubtada, abuhu ini juga khobar, juga mubtada, muntolikun menjadi khobar. Bingung ya? Kalau tidak jadi gitu kan jadi apa akhirnya? Kan harus ada penyebutannya masing-masing. Ja'alladzi huwa abuhu muntolikun. Huwa ini saudar silah, jadi mubtada, khobarnya abuhu. Abuhu ini juga menjadi mubtada, khobarnya muntolikun. Kalau ja'alladzi huwa yantiku, yantiku ini sudah merupakan jumlah. Kalau ja'alladzi huwa abu muntolikun, dibuang huwanya, abu muntolikun ini jumlah. Sama-sama jumlahnya, cuma di situ jumlah ismiyah yang terjadi dari mubtada dan khobar. Kalau ja'alladzi huwa yantiku, yantiku ini jumlah ismiyah, dia menjadi khobarnya huwa. Au dzarfun au jar majrurun tamaini, atau apa namanya, silanya itu jar majrur atau jar majrur yang keduanya sempurna. Nahu ja'alladzi huwa indaka au huwa fiddari. Ja'alladzi huwa indaka, ini silanya dzaraf. Au ja'alladzi, saya lengkapi contohnya. Ja'alladzi huwa fiddari, ini silanya jar majrur. Fa innahu la yajuzu bi adi mawadi qatu sodri silati. Di dalam contoh ini
tidak boleh membuang sotar silah. Fala taqulu, maka tidak perbolehkan ja'alladzi abuhu muntalikun. Ja'alladzi abuhu muntalikun. Walaupun ada haknya tidak boleh. Atau ja'alladzi takni alladzi huwa abu muntalikun. Ya tidak boleh dibuang sotar silanya. Jadi harus dibaca ja'alladzi huwa abu muntalikun. Alasannya apa? Li'annal kalama yatimu dunahu. Fala yadri aku dibaminu saun amla. Kalam itu sempurna li'annal kalama yatimu dunahu. Kalamnya juga sempurna tanpa sotar sila. Fala yadri, maka tidak diketahui aku dibaminu saun amla. Apakah ada sesuatu yang dibuang atau tidak? Jadi kurang mafhum, maksudnya seperti itu. Jadi kalau dikatakan ja'alladzi abu muntalikun dengan ja'alladzi huwa abu muntalikun ini lebih bisa dipaham yang ja'alladzi huwa abu muntalikun. Walaupun apabila dikatakannya kamu insya Allah paham. Tapi menurut kaidah mereka para ahli nahwu itu tidak boleh. Ya kita ikut saja begitu. Insya Allah ja'alladzi abu muntalikun. Kamu insya Allah paham ya. Ja'alladzi qaimun, paham? Aku. Tapi menurut kaidahnya tidak seperti itu. Ja'alladzi wa qaimun. Jadi walaupun kita paham, tapi nanti insya Allah ada mazhab ahli nahwu yang membolehkan seperti itu. Di akhirnya seperti itu. Tapi kita bahas dulu sesuai dengan apa yang ini bahasanya kan bahasanya Ibnu Alfiyah dulu gitu. Wakala bagiatul amsilatil mazkurati. Demikian juga semua contoh-contoh yang sudah disebutkan la farqa fi dzalika baina ayyin wa ghairiha. Tidak ada bedanya di dalam keadaan itu antara ayyin dan selain ayyin. Fala taqulu fi yu'jibuni ayyuhum huwa yaqumu. Fala taqulu fi di dalam kalimat atau contoh yu'jibuni ayyuhum huwa yaqumu. Yu'jibuni ayyuhum yaqumu. Jadi yang dimaksud begini. Yu'jibuni ayyuhum huwa yaqumu ini tidak boleh kamu katakan yu'jibuni ayyuhum yaqumu. Jadi sotar silanya tidak boleh dibuang. Kemarin yang yu'jibuni ayyuhum qaimun itu boleh. Ini mabni yang di atas kemarin. Ada 4 perlakuan yang mabni itu yang ayatnya dimudhofkan kemudian sotar silanya dibuang. Jadi yu'jibuni ayyuhum huwa yaqumu ini yang mu'rab. Kalau yujibuni ayyuhum qaimun atau yaqumu ini yang mabni. Jadi kalau kamu baca yujibuni ayyuhum yaqumu ini tidak boleh, alasnya li'anau la yu'lamul khatu. Tidak diketahui membuangnya. Wala yuktasu hadzal hukmu bidomiri idza kana mubta'an. Dan tidak dikhususkan hukum seperti ini bahwa domir itu menjadi mubtada. Balid dob itu tetapi yang jadi ketentuan adalah annahu mata iktamalal kalamu al khatfa wa adamu lam yajuz khatful aid. Ini kesimpulannya di sini, yaitu apabila iktamala al kalamu al khatfa wa adamahu, jika kalanya itu iltibas, iktamala di sini simpang siur kabur, apakah buang atau tidak, maka tidak boleh buang, aidnya tidak boleh dibuang. Jadi kesimpulannya
kalau tidak jelas maknanya itu dilengkapi, maksudnya begitu. Kita tidak memikirkan diri kita sendiri, tapi kita memikirkan lawan bicara kita atau orang yang membaca tulisan kita. Jadi kalau iltibas di sini iktamalal kalamu al khatfa wa adama lan yajuz al khatul aid. Jika kalamannya tidak dipahami bisa iltibas, simpang siur antara pemahamannya yang membaca atau yang mendengarkan itu ya dilengkapi saja. Wadzalika kama idza kana fi silati dhamirun wa iru dzalika ma dhamir mahdufi solikul li autihi alal mausuli. Dan ini adalah jika silanya mausul itu berupa dhamir selain dhamir yang dibuang yang sesuai dengan aid yang kembali kepada mausul. Aid buahnya dari ja'alladzi darabtuhu fi darihi. Nahu ja'alladzi darabtuhu fi darihi. Fala yajuzu khatulai fi darabtuhu. Aidnya ini hu. Ja'alladzi darabtuhu fi darihi. Ini kalau haknya fala taqulu ja'alladzi darabtu fi darihi. Jadi kalau haknya darabtu hu-nya dibuang itu iltibas. Artinya iktamal kalamu al khatfa wa adamahu. Ada penerjemah itu jadi simpang siur, makanya dilengkapi. Simbolannya di situ. Li annahu la yu'lamul khatfu. Nah ini saya mengatakan mendahului keterangan di sini karena tidak diketahui membuangnya. Wa bi hadza yatarulaka bil kalimat sanifi al-hima banyak sekali yang kita baca ini. Li'anau ya'lamu bi hadza yadaru laka fi kalamil musannifi minal ihami. Fa inau lan yabain anau masang. Kita teruskan besok aja ini panjang sekali terangnya. Besok kita ulangi dari dulu. Ini wadzalika kama idza kana fi silati dari sini besok insyaallah. Hari Senin buat diberi tanda itu supaya Anda lupa. Jadi kesimpulannya aid itu dhamir yang kembali kepada mausul itu dipasang, ditulis atau diucapkan jika ghairu mafhum. Kalau mafhum itu boleh dibuang. Kesimpulannya seperti itu. Nah, hati-hati majelis.